Gadis mecha berwujud manusia. Akademi Xuanling angkatan ini banyak talenta tersembunyi ya. Sialan, aku. Bukankah aku lagi main game? Kok aku bisa ada di sini? Aku menyeberang dunia. Seribu tahun yang lalu, benua ini terbagi menjadi dua fraksi, Xuan dan Ling. Fraksi Xuan fokus pada kultivasi abadi, mengandalkan energi spiritual untuk melatih tubuh dan naik ke alam abadi. Namun, energi spiritual di benua ini semakin menipis, membuat kemajuan kultivasi menjadi sulit. Fraksi Ling fokus pada teknologi, mengandalkan mecha untuk menjelajahi dunia. Tapi mereka selalu gagal menembus koneksi manusia mesin dan batasan fleksibilitas. Kedua fraksi ini kadang bersatu, kadang berpisah, tapi itu semua hanyalah permainan kucing-kucingan para bangsawan kelas atas. Rakyat biasa hanyalah ikan di talenan, saling bertarung memperebutkan sepotong sampah yang dibuang sembarangan oleh para bangsawan. Ritual kebangkitan adalah satu-satunya harapan yang bisa digenggam rakyat biasa untuk mengubah takdir mereka. Selanjutnya, Liu Ruyan. Pembuat mecha fraksi Ling tingkat B. Kebanyakan pembuat mecha, kebangkitan awalnya cuma tingkat elo. Liu Ruyan sudah tingkat B dari awal. Akademi Xuanling bakal punya jenius fraksi Ling nih. Dewi Ruyan, makin susah dikejar dong. Lagi pula, si bucin nomor 1 angkatan, Ye Lingyu, udah ngejar dia 3 tahun tapi nggak dapat-dapat. Cuma sampah dari daerah kumuh doang. Walaupun kekuatan spiritualnya level 3S, terus kenapa? Mikir bisa langsung sukses cuma lewat kebangkitan. Bisa dapetin si cantik. Ngimpi kali. Pembuat level B. Aku akhirnya resmi masuk ke kalangan atas. Selanjutnya, Ye Lingyu. Si jenius dari daerah kumuh. Dalam 100 tahun ini, satu-satunya yang kekuatan spiritualnya tembus level S. Ye Lingyu, kalau hasil kebangkitanmu lebih tinggi dariku, aku bakal pertimbangkan buat kasih kamu kesempatan ngejar aku lagi. Mantan bucin dari tubuh ini. Otaknya kejepit pintu kali ya. Mekanik mecha level F. Ahli mecha dari fraksi Ling dari atas ke bawah dibagi jadi. Komandan pilot pembuat ahli senjata mekanik 5 jenis. Tiap jenis punya 6 level dari A sampai F. Heboh banget. Ternyata cuma gaya doang. Cuma enak dilihat, gak ada gunanya. Sana, sana. Sampah ini buat fraksi Xuan aja. Kami gak mau. Buat fraksi Ling aja. Kan udah bilang, Ye Lingyu, minggir aja ke tempat yang adem. Jangan mimpi bisa langsung sukses. Mengubah nasib? Seorang mekanik Efrang. Mau jadi apa? Paling cuma bisa memperbaiki gadis mecha yang rusak parah. Gadis mecha di era ini, kebanyakan adalah ciptaan mekanis paling dasar. Bentuk mekanis awalnya adalah alat transportasi seperti mobil dan kereta. Tingkat kerusakannya sangat tinggi. Bentuk tingkat lanjut membutuhkan inti peri, dan sangat menguji keterampilan pengemudi. Namun, inti peri sangat sulit dibuat. Kalaupun berhasil dibuat, hanya akan digunakan pada senjata top. Di seluruh benua, hanya ada 4 gadis mecha yang dipasangi inti peri. Seorang mekanik Efrang hanya bisa memperbaiki gadis mecha dengan tingkat daur ulang yang sangat rendah, dan akhirnya terpinggirkan sepenuhnya. Bahkan disebut pemulung pun tidak berlebihan. Selamat, tuan rumah telah mengikat sistem manufaktur segalanya. Sistem manufaktur segalanya bisa membuat segalanya sesuai kebutuhan tuan rumah, tapi juga dibatasi oleh level tuan rumah. Level tuan rumah saat ini adalah Efrang, hanya bisa melakukan manufaktur tingkat terendah. Tuan rumah sampah mengikat sistem manufaktur sampah. Kau juga ikut menghinaku? Ye Lingyu, kau masih ingin mengejarku? Cepat sadar. Benar-benar pasangan yang menyebalkan. Bukan. Pasangan yang serasi. Mulut sialan, berhenti bicara. Wang Yuan itu fraksi Xuan alam penguat tubuh. Kalau aku melawannya, bukankah itu cari masalah? Dasar sampah, beraninya kau memakiku. Kau cari mati. Aku baru sehari pindah ke sini. Nggak mau mati di awal.
Apa? Bahkan jurus pun bisa dibuat? Hahaha. Awalnya aku mau menghindar. Tapi sepertinya tidak perlu. Coba sini. Gimana nih? Coba serang aku. Baik, baik. Ini salahmu sendiri. Karena kau sangat ingin dihajar, aku akan berbaik hati mengabulkannya. Serangan fraksi Xuan itu yang paling hebat. Untuk sampah half level seperti dia, satu serangan saja langsung tewas. Apa Ye Lingyu terlalu tertekan? Sampai gila begitu? Berani-beraninya menantang Wang Yuan di depan umum. Anjir. Sistem sudah membuatkan jurus untuk melawannya. Gila, Ye Lingyu berhasil menghindari serangan Wang Yuan. Bukankah dia sampah half level? Pasti cuma keberuntungan. Bisa menghindar sekali. Apa bisa menghindar kedua kalinya? Dia menghindar lagi. Ye Lingyu, kau cari mati. Ye Lingyu, apa untungnya membuat dia marah? Cepat minta maaf dan memohon ampun. Mungkin Wang Yuan akan melepaskanmu. Betul. Dia cuma sampah half level. Mau sok keren seperti orang lain? Kemampuan apa lagi yang dia punya? Coba saja. Apa Wang Yuan akan menggunakan jurus pamungkasnya? Jangan salahkan aku kalau tak sengaja membunuhmu. Apa? Seorang mekanik Efrang menendang fraksi Xuan alam penguat tubuh? Dia benar-benar pamer. Ye Lingyu, jangan senang dulu. Orang di belakangku tidak akan melepaskanmu. Bagus. Aku tunggu. Orang di belakang Wang Yuan sudah beberapa kali mencoba membunuhku. Aku ingin lihat siapa yang sudah tidak punya ikatan lagi dengan dunia indah ini. Ye Lingyu, jangan kira dengan cara ini kau bisa menarik perhatianku. Lalu aku akan menyukaimu. Kau sampah Hefron dari daerah kumuh. Hanya pantas jadi bucinku. Menerima kata kunci, bucin. Memicu misi tersembunyi. Hadiah yang sesuai akan diberikan berdasarkan pilihan tuan rumah. Perhatian, opsi ini adalah pilihan ganda. A. Putuskan hubungan dengan Dewi. Hadiah, mecha kuno macan putih. B. Berlutut memohon maaf pada Dewi. Hadiah, 1 rantai anjing. C. Pukuli Dewi untuk melampiaskan dendam. Hadiah, peralatan belum terbuka. Apa kau sistem yang benar? Tuan rumah, saya bukan sistem yang benar. Saya adalah sistem manufaktur segalanya. Ye Lingyu, jangan pura-pura tuli. Cepat minta maaf pada Wang Yuan, lalu enyah dari sini. Setelah semua ini, ternyata dia ingin sang Dewi berubah pikiran, ya? Bukan begitu? Demi mengejar Liu Ruyan, dia bahkan menjual rumah yang ditinggalkan orang tuanya. Dia sendiri tinggal di tempat sampah. Menjual rumah orang tua hanya untuk membeli tas. Hasilnya, bahkan tidak bisa menyentuh tangannya. Tubuh aslinya menghabiskan seluruh kekayaannya untuk hal seperti ini. Aku sudah menghabiskan begitu banyak uang untukmu. Karena kita tidak pernah berpacaran, kembalikan saja padaku. Kenapa aku harus mengembalikannya padamu? Semua itu kau berikan padaku dengan sukarela. Baiklah, karena kau tidak mau mengembalikannya. Aku akan mengambilnya darimu. Ye Lingyu, kau mau apa? Mau apa? Tentu saja mengambil kembali modalnya. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Hadiah telah diberikan sesuai pilihan tuan rumah. Wujud gadis mecha dewa kuno rubah ekor 9. Membangkitkan mecha kuno macan putih. Sialan. Langsung dapat 2 SSR. Ji Weihu, mungkinkah itu? Ji Weihu adalah salah satu dari 3 gadis mecha kuno teratas. Menukar 1 Liu Ruyan dengan 1 dewa kuno. Sepadan. Selain gadis mecha, dapat hadiah mecha kuno macan putih lagi. Oke. Aku bisa sombong sekarang. Tapi untuk membangunkan Ji Weihu, butuh 5 inti kristal. Benda ini, satu saja harganya selangit. Sepertinya aku tidak bisa lepas dari takdir menghabiskan uang untuk wanita. Ye Lingyu, ini bukan tempat untuk berkelahi. Kamu memukul teman sekelasmu. Kamu akan menerima hukuman berat. Jika terjadi lagi, kamu akan langsung dikeluarkan. Akademi Xuanling, saat kita bertemu lagi nanti, kuharap kalian tidak akan menyesali keputusan hari ini, dan memohon padaku untuk tetap tinggal. Tubuh asliku juga suka mecha. Terdeteksi 2 inti mecha setengah jadi tingkat 1. Memulai pembuatan inti.
Pembuatan inti selesai. Karena kekuatan host terbatas, 1 inti mecha tingkat 1 telah selesai. Hah, pas banget lagi ngantuk. Ada yang ngasih bantal. Inti kristal sudah ada harapan. Kamar dagang Bailing adalah kamar dagang terbesar di kota ini. Semoga 2 inti mecha ini bisa terjual dengan harga bagus. Berhenti. Barang-barang di sini bukan untuk orang miskin dari daerah kumuh sepertimu yang bisa membelinya. Oh, begitu ya. Kupikir murah karena kamu berdiri di sini. Aku punya harta yang ingin kujual ke kamar dagang Anda. Mohon diberitahukan. Setelah berhasil, pasti ada hadiah besar. Hadiah besar? Hadiah besar dari roti yang kamu pungut dari tong sampah? Cepat pergi. Cepat pergi. Jangan menghalangi. Tidak mau dengar baik-baik. Malah cari masalah, ya? Biarkan dia masuk. Kamu tidak perlu datang lagi. Kamar dagang Bailing tidak akan mempekerjakan karyawan yang sombong dan merusak nama baik. Nona muda, saya salah. Mohon beri saya 1 kesempatan lagi. Tanpa pekerjaan ini, saya hanya bisa mengemis. Yu Xuan Er, bunga Akademi Xuanling. Putri orang terkaya di kota ini. Selalu menyendiri, angkuh dan dingin. Tidak kusangka dia begitu baik pada teman-temannya secara pribadi. Mengatur ruang pribadi untuk Ye Lingyu dan meminta Yang Fei untuk menilai harta karun secara langsung. Yang Fei, penilai harta karun tingkat 2 yang terkenal itu. Seleranya sangat tinggi. Tidak akan menilai barang yang nilainya kurang dari 1000 emas. Teman sekelas Yu, kali ini terima kasih banyak. Tidak kusangka kamu begitu baik pada teman sekelas. Enak juga ya rasanya dapat jalur belakang. Kamu pikir aku baik pada semua orang? Teman sekelas Yu, kamu bilang apa? Suaramu terlalu kecil. Aku tidak dengar jelas. Tidak ada apa-apa. Harta karun bernilai ribuan emas di kamar dagang Bailing semuanya berasal dari tangan bangsawan. Seorang pemuda dari daerah rakyat jelata, harta karun apa yang dia punya sampai aku harus menilainya sendiri? Tadi saya kurang ajar pada Anda, mohon dimaafkan. Ini adalah inti mecha tingkat 2 yang paling istimewa. Nilainya 10 kali lipat dari inti biasa. Setidaknya 1000 koin emas. Banyak guru akademi pun tidak bisa membuat kualitas seperti ini. Mungkinkah Anda seorang pembuat mecha tingkat S? Murid Ye Lingyu, ternyata sekuat ini. Tidak. Tingkat kebangkitanku hanya F, sebagai teknisi. Mengerti. Orang hebat memang tidak pamer. Anda masih sangat muda, tapi sudah tahu cara menyembunyikan bakat. Masa depan Anda pasti tak terbatas. Salah paham besar nih. 2 inti ini punya sedikit cacat bahan baku. Total kuberi 2000 koin emas. Bagaimana? 2000 koin emas? Inti yang kubuat asal-asalan ini, ternyata semahal ini ya. 2000 koin emas. Orang tua pemilik tubuh ini seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak ini. Aku. Jangan tawar-menawar lagi. Anggap saja 3000 koin emas. Nona besar, Anda menawar untuk siapa sih? Murid Ye, kalau ada inti mecha lagi, pastikan untuk memprioritaskan kamar dagang Bailing kami ya. Ini kekuatan uangnya? Berat banget. Bukankah itu Pak Tua yang dari kamar dagang Bailing? Kenapa dia begitu hormat pada Ye Lingyu? Ye Lingyu, Kamu nggak punya sopan santunnya? Berani-beraninya kamu menyuruh Pak Tua yang begitu. Diam, kalian ini siapa? Berani-beraninya nggak sopan sama anggota Black Gold kamar dagang Bailing. Black? Anggota Black Gold? Itu kan keanggotaan tertinggi di kamar dagang Bailing. Seluruh kamar dagang cuma punya 10 slot. Ye Lingyu cuma anak miskin. Dia pantas dapat apa? Pak Tua Yang, kamu pasti ditipu dia kan? Dia itu cuma sampah F level. Di wilayahku, berani-beraninya nggak sopan sama rekan kerja kami yang paling terhormat. Usir mereka. Jangan. Ye Lingyu, 3 hari lagi di penilaian seluruh akademi. Aku pasti akan membuatmu mati tanpa kuburan. Bahan yang kubeli seharga 3000 koin emas ini cukup untuk membuat 5 inti kristal. Terdeteksi bahan pembuatan inti kristal. Pembuatan selesai. Mendapatkan inti kristal X5. Level host sedang diperbarui. Basis data belum sepenuhnya mendeteksi level host. Terjeda. Level F bahkan nggak pantas masuk database MU ya. Level host saat ini adalah teknisi F level.
Pengemudi SSS level. Pembuat SSS level. Tak kusangka aku punya bakat tersembunyi SSS. Aku penasaran seperti apa ekspresi mereka nanti. Ye Lingyu, apa kau masih perlu datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri? Aturan penilaian akan mengeliminasi peringkat terakhir. Tidak ada yang level kebangkitannya lebih rendah dari Ye Lingyu di seluruh akademi. Dulu dia adalah kebanggaan akademi. Sekarang dia akan segera diusir dari sekolah. Ye Lingyu, dulu kepala sekolah merekrutmu secara khusus. Dia melihat kekuatan spiritualmu yang hebat. Sekarang kau hanya seorang mekanik level F. Tidak ada gunanya. Jika kau tahu diri, mundurlah saja. Jangan menghambat proses penilaian. Distrik Rakyat Jelata hanyalah sarang semut. Jenius sejati hanya bisa lahir dari kalangan bangsawan. Ye Lingyu. Dia adalah satu-satunya harapan distrik rakyat jelata selama 100 tahun. Jika dia diusir, maka distrik rakyat jelata tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Guru, aku tahu kau belak-belakan. Tapi jangan langsung meremehkan begitu dong. Ye Lingyu, kau lancang. Lagi pula, bagaimana kau tahu aku tidak punya senjata untuk bertarung? Apa yang terjadi? Gempa bumi? Ini adalah pergerakan yang hanya terjadi saat mecha tingkat dewa muncul. Aku hanya pernah melihatnya di buku pelajaran. Setelah 10.000 tahun, pilot mecha yang bisa mengendalikan diriku akhirnya muncul. Arah itu. Akademi Xuanling. Ada yang mencapai level SSS di angkatan baru ini. Bukan. SSS itu cuma batas penilaian, bukan batas kemampuannya. Apa yang kulihat ini? Ini pasti ilusi. Ye Lingyu benar-benar memanggil. Gadis mecha kuno rubah ekor 9. Bocah, kau yang membangunkanku. Lumayan tampan sih. Tapi, bisakah kau memberiku energi yang cukup? Bisakah kau mengendalikanku? Kau sanggup? Astaga, kata-kata macam apa ini? Senior, karena aku sudah membangunkanmu, tentu saja aku sudah siap. Sial, begitu sadar. Aku sudah terlanjur membual. Sudah lulus bertahun-tahun. Masih belum bisa menghilangkan kebiasaan belajar dadakan. Memanggil gadis mecha kuno. Lalu kenapa? Semua tahu, gadis mecha adalah senjata tempur dengan efisiensi terendah. Yang penting dia harus punya kemampuan untuk mengendalikannya dulu. Kalau tidak, itu hanya seperti punya gunung harta karun, tapi tidak bisa masuk. Itu dia, yang Miao dari kelas atas. Sudah lama naksir Yushuan Air. Karena tubuh asliku pernah bicara beberapa kali dengan Yushuan Air, dia selalu menargetkannya. Aura yang familiar ini, dia adalah orang yang berulang kali mencoba membunuh pemilik tubuh asli. Betul, gadis mecha sangat sulit dikendalikan. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk beresonansi. Bahkan membuka mode tempur pun sulit dilakukan. Gadis mecha dalam mode sehari-hari, kekuatan tempurnya bahkan tidak sebanding dengan robot biasa. Bisa dikalahkan dengan tangan kosong. Ye Lingyu, berani tidak bertanding denganku? Ayo, ayo. Aku memang lagi pengen meregangkan otot nih. Yang Miao punya bakat luar biasa. Dia sudah diterima tanpa tes di gerbang King Shui, salah satu dari 10 akademi besar. Kekuatannya bagi semua siswa di sekolah ini sudah di level yang menghancurkan. Ye Lingyu, tahun depan di hari ini akan jadi hari kematianmu. Terlalu sombong. Duh, punya bucin memalukan kayak gini. Ye Lingyu, kalau kau laki-laki, terima tantangannya. Mari kita lihat bagaimana kau dikalahkan dalam satu serangan. Kalian memang begitu ya, menindas teman sekelas? Yang Miao saat kebangkitan awal sudah fraksi Xuan level 3 pemurnian sumsum tahap 1. Sekarang kekuatannya sudah meningkat pesat. Membiarkan mereka bertarung. Ini sama sekali bukan penilaian. Ini ingin Ye Lingyu mati. Fraksi Xuan punya penguatan tubuh, pemurnian sumsum, kimochi, lompatan roh, dan 6 level puncak. Setiap level punya 6 tahap.
latihan fraksi Xuan memang lebih sulit. Pada level yang sama, fraksi Xuan biasanya bisa mengalahkan fraksi Ling dalam hal kekuatan. Aturannya sudah jelas tertulis. Selama penilaian, siapapun berhak menantang siapapun. Dia sendiri yang datang, bukan salah orang lain. Yu Xuan Er. Di sini, semuanya tentang kekuatan. Kalau bukan karena ayahmu menyumbangkan 3 gedung ke sekolah, apa kau, gadis mecha sampah, pantas berdiri di sini? Kau, Ye Lingyu, cepat berlutut dan mohon ampun pada Yang Miao. Aku masih bisa membujuknya untuk melepaskanmu. Berlututlah dan jilat sepatuku sampai bersih. Aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu yang seperti anjing. Apa kau punya otak hanya agar terlihat lebih tinggi? Kau cari mati. Aduh, kalian para junior ini. Sebelum bertarung, tidakkah kalian bertanya pada senior apakah mau ikut bergabung? Orang yang tidak tahu diri ini. Biar aku saja yang melatihnya dulu. Senior, apa kau masih sanggup? Bocah, jangan meremehkan dewa kuno sejati. Di era di mana gadis mecha melemah, bahkan gadis mecha kuno pun, kekuatan tempurnya sangat berkurang. Nenek moyang ini belum menyadari kenyataan, ya. Sungguh tidak tega melihat kecantikan tiada tara seperti ini dipukuli, ya. Apa? Dia bahkan tidak butuh pilot untuk bertarung sendiri. Umumnya, gadis mecha butuh pilot yang cocok untuk mengeluarkan kekuatan penuh. Gadis mecha kuno ini memang tidak biasa ya. Bahkan bisa bertarung mandiri sampai sejauh ini. Jangan sombong dulu. Tadi itu cuma pemanasan. Lihat jurus palu pemecah langit khas klan Yangku. Sial, sumber daya energi spiritual sudah tidak melimpah seperti puluhan ribu tahun lalu. Kekuatanku terlalu banyak dibatasi. Kalau begini terus, aku, leluhur rubah yang agung ini, apa akan dikalahkan oleh junior alam pemurnian Sumsum? Pertarungan jenius alam pemurnian Sumsum melawan gadis mecha kuno. Ji Weihu mulai terdesak. Gadis mecha kuno butuh pilot kelas 3S untuk meningkatkan status tempurnya. Di seluruh benua Xuanling, pilot 3S itu langka banget. Ye Lingyu dan mereka pasti kalah. Ye Lingyu, kenapa masih bengong? Cepat kemari dan kemudikan aku. Berpikir selama itu, apa tidak ada posisi mengemudi yang disukai? Hampir lupa, aku kan pilot 3S. Senior, aku datang. Kekuatan jiwamu terlalu dominan. Aku hampir kewalahan karenamu. Maaf. Ini pertama kalinya aku mengemudi, jadi belum berpengalaman. Aku akan selesaikan ini dengan cepat. Anjir, baru pertama kali lihat gadis mecha dalam mode tempur. Keren banget. Bisa mengemudikan gadis mecha kuno? Apa jangan-jangan Ye Lingyu adalah pilot kelas SSS? Ye Lingyu, aku mau menikah denganmu. Mana mungkin? Pilot kelas SSS di seluruh benua bisa dihitung jari. Ye Lingyu itu cuma sampah kelas F. Pasti gadis mecha kuno itu sendiri yang luar biasa. Mengemudikannya tidak butuh bakat tinggi. Terus kenapa kalau sudah mode tempur? Selama puluhan ribu tahun di benua Xuanling, pengalaman bertarung mengemudikan gadis mecha hampir nol. Dia pasti cuma asal tabrak sana-sini. Cuma jadi umpan buatku. Hei,
Tanganmu menyentuh apa itu? Jangan sembarangan sentuh area sensor, dong. Ketemu. Koneksi selesai. Pembuatan jurus serangan dimulai. Target, Yang Miao. Jurus diunggah. Jurus Kalajengking Ungu adalah jurus pamungkas warisan langsung dari guru. Tak terkalahkan. Kalau aku mengalahkan kalian di depan umum, reputasiku di benua Xuanling akan naik level. Apa? Kekuatan ini tidak mungkin. Astaga! Satu jurus langsung kalah. Jurus Kalajengking Ungu milik Yang Miao itu terkenal di daftar jurus pamungkas Lo. Kakiku. Tidak. Kultivasiku. Kau melumpuhkan kultivasiku. Ye Lingyu. Aduh, maaf ya. Aku sudah pakai kekuatan terendah. Siapa sangka kau selemah ini sih? Anak ini ternyata licik juga ya. Jelas-jelas kau tadi pakai jurus mematikan. Ye Lingyu bahkan mengalahkan Yang Miao. Sejak kapan kekuatannya jadi sekuat ini? Jurus Kalajengking Ungu Yang Miao sudah mencapai puncaknya. Dia pasti memalsukan bakatnya, pakai cara curang. Aku menuntut agar bakatnya diuji ulang, demi keadilan. Aku tidak peduli. Uji saja sesukamu. Hanya saja hasil pengujiannya. Aku takut kalian tidak bisa menerimanya. Untuk menjamin keadilan dan kejujuran kompetisi, kau harus diuji ulang. Ye Lingyu, sentuh kembali batu penguji roh. Kenapa energi batu roh ini tidak stabil? Belum pernah terjadi hal seperti ini. Benar saja, dia curang. Sampai merusak batu roh. Ye Lingyu, kau punya niat jahat dan melukai teman sekelas. Orang dengan moral bejat sepertimu harus segera meninggalkan Akademi Xuanling. Aku lihat seharusnya kamu yang pergi. Bodoh. Pembacaan batu roh kacau, karena murid Ye memiliki banyak bakat tertinggi secara bersamaan. Lihatlah intensitas dan kemurnian resonansi energi ini. Dari semua bakatnya, setidaknya ada 2 yang SSS level. Bakat SSS level? Dan 2 sekaligus? Ye Lingyu sekuat ini? Dia. Bukankah dia sampai half level? Ternyata punya bakat tersembunyi yang mengerikan. Aku seharusnya tidak menolaknya secepat itu. Penindas yang pengecut. Buta. Mulai besok, kamu tidak perlu datang lagi. Akademi Xuanling tidak membutuhkan guru dengan moral bejat sepertimu. Kepala sekolah, beri aku satu kesempatan lagi. Murid Ye. Aku adalah pemimpin Aula Tianxing. Tianxing AO. Aku secara resmi mengundangmu untuk bergabung dengan Aula Tianxing tanpa ujian. Jadilah murid inti terakhirku. Aula Tianxing? Itu salah satu dari 10 akademi besar. Dan pemimpin Tianxing AO baru pertama kali menerima murid inti secara terbuka. Itu. Bolehkah aku menolak? Aku sama sekali tidak tahu Aula Tianxing itu tempat apa sih. 10.000 tahun yang lalu, 10 sekte besar saat itu bersatu menghancurkan organisasi kegelapan yang mengancam dunia. Mereka dihormati sebagai 10 tanah suci. Namun, setelah 10.000 tahun berlalu, setengah dari tanah suci itu jatuh atau menghilang. Kekuatan baru bangkit dan menggantikan posisi mereka, membentuk 10 sekte besar yang baru bersama tanah suci lama. 10 sekte besar yang baru adalah tanah suci tertinggi yang ingin dimasuki oleh semua jenius di benua ini. Aula Tianxing adalah kekuatan baru yang bangkit pesat dalam 100 tahun terakhir. Setiap tahun, kuota pendaftaran eksternal sangat sedikit. Aula Tianxing MU ini fokus pada fraksi Xuan. Kapan kalian mulai merekrut siswa fraksi Ling? Adik Ye, datanglah ke gerbang Xuling kami. Kami adalah salah satu dari 3 sekte fraksi Ling teratas, dengan sistem pengajaran yang lengkap, dan memiliki banyak mentor kelas khusus yang berpengalaman. 10 tetua mengajar secara pribadi. Itu sih namanya rekrutmen terbalik. Itu semua tidak ada apa-apanya. Kakak tampan, datanglah ke sekte hewan kami. Perpustakaan kitab suci dan alam rahasia sekte kami, semuanya terbuka untukmu tanpa syarat. Pil tingkat atas dan senjata dewa akan diprioritaskan untukmu. Hehuan, bisa bertahan 10.000 tahun. Sekte ini pasti punya sedikit kekuatannya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Datanglah ke Aula Tianxing.
Aku bahkan bisa menyerahkan posisi ketua sekte padamu sekarang. Anjir. Alam rahasia sekte Hehuan. Tempat yang hanya bisa dimasuki murid inti. Dijanjikan begitu saja? Duh, iri banget. Murid Ye, datanglah ke Aula Tianxing, gerbang Shuling, atau sekte Hehuan kami. Ini seperti universitas top yang berebut ingin aku masuk. Ya, lumayan seru juga. Biar kupikirkan baik-baik bagaimana memilihnya. Murid Ye, sekte Tianyan adalah tempat terbaik untukmu. Jadi ini adik seperguruan yang disuruh guru untuk direkrut? Apa keistimewaannya? Sekte Tianyan juga datang. Sekte Tianyan adalah tempat suci tertinggi untuk kultivasi ganda Xuanling di seluruh benua. Mereka adalah sekte tua yang benar-benar telah diwariskan sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka jarang terlibat dalam urusan duniawi. Sudah 100 tahun lebih mereka tidak secara aktif merekrut murid. Meskipun jumlah anggotanya sedikit, posisi mereka tidak tergoyahkan. Hanya karena kitab rahasia sekte mereka diwariskan dari Jalan Agung kuno. Unik dan tiada duanya. Ketua sekte mereka konon sudah naik ke alam dewa. Murid utama mereka, Yun Xuan, bahkan 100 tahun yang lalu, tokoh legendaris yang sendirian menumpas kekacauan di dunia bawah. Aku adalah utusan khusus dari pemimpin sekte Tianyan. Guru pemimpin sedang dalam pengasingan, tidak bisa datang menyambut secara langsung. Maka, aku diminta untuk mewakilinya. Murid Ye, bakat yang kau bangkitkan adalah tipe Ling. Tapi sumber kekuatan gadis mecha rubah ekor 9 lebih condong ke tipe Xuan. Kau pasti penasaran dengan hubungan di antara keduanya, kan? Sekte Tianyan bisa memberimu dukungan penuh. Membuka semua koleksi teknik rahasia kuno untukmu. Ye Lingyu, keputusan apapun yang kau buat, aku akan selalu mendukungmu. Haruskah aku menerimanya? Tawarannya memang menggiurkan. Aku juga punya mecha kuno macan putih. Jika aku punya warisan sekte Tianyan, bukankah aku bisa melewati banyak jalan memutar? Lebih cepat jadi yang terkuat di dunia. Ye Lingyu, aku setuju untuk berkencan denganmu, tapi ada satu syarat. Kau harus membawaku masuk ke sekte Tianyan bersamamu. Kau, memangnya kau siapa? Memangnya kenapa? Ye Lingyu sangat menyukaiku. Jika aku berubah pikiran, cukup lambaikan jari, dia pasti akan datang, kan? Pemimpin bilang, selama kau mengangguk, kami bisa mengabulkan semua permintaanmu. Murid perempuan ini, bukan juga. Tunggu dulu. Udah jelek, mimpinya ketinggian lagi. Siapa juga yang mau sama kamu? Aku bisa menyetujui kalian. Tapi aku punya satu syarat. Dia tidak boleh masuk sekte Tianyan. Adik Ye, jangan khawatir. Dia juga tidak memenuhi syarat. Ye Lingyu. Adik Ye, kapan kamu akan kembali ke sekte Tianyan bersamaku? Cepat sekali berubah panggilan. Aku tidak akan basa-basi lagi. Nanti malah canggung. Kakak Yun. Aku, dengan nama sampah Efrang ini, telah menerima banyak hinaan di sini. Jika aku pergi begitu saja, dunia hanya akan mengira aku mengandalkan koneksi dan keberuntungan. Aku harus melewati kompetisi akbar 9 distrik. Dengan hasil yang mengguncang seluruh benua, aku akan dengan bangga dan terhormat melangkah masuk ke sekte Tianyan. Biarkan semua orang, karena sekte Tianyan memiliki Ye Lingyu, menjadi lebih kagum. Semangat yang luar biasa. Bagus sekali, karena mereka menjadi lebih kagum. Sangat bagus. Jika guru tahu kamu punya ambisi dan mental seperti ini, pasti akan sangat menyukaimu. Ye Lingyu, dia menolak undangan masuk tanpa tes dari sekte Tianyan? Kesempatan emas di depan mata pun ditolak. Benar-benar bodoh. Kalau aku, sudah sujud syukur. Adik Ye, aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Sampai jumpa 6 bulan lagi, di kompetisi akbar 9 distrik. Kalau bisa mengulang waktu, aku tidak akan pernah menolak Ye Lingyu lagi. Ye Lingyu, karena kamu ingin mengikuti ujian sesuai prosedur, maka slot seleksi masuk Menara Takdir 3 hari lagi. Kepala sekolah. Apa Anda akan memberinya slot gratis? Ini tidak adil. Menara Takdir hanya dibuka setiap 10 tahun sekali. Berapa banyak siswa yang mati-matian memperebutkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan? Kenapa dia bisa langsung masuk begitu saja? Betul. Slot Menara Takdir itu didapatkan dengan perjuangan keras. Kenapa dia bisa dapat perlakuan khusus? Sesuai peraturan, Ye Lingyu harus menggunakan mecha buatannya sendiri. Membuat mecha itu butuh banyak bahan mahal. Si miskin Ye Lingyu itu
Mana mungkin bisa membuat mecha, apalagi dalam waktu sesingkat ini. Ye Lingyu punya bakat SSS. Kenapa tidak bisa dapat slot langsung? Padahal pernah ada pengecualian. Tidak apa-apa. Aku akan ikut seleksi saja. Slot ini, aku pasti bisa mendapatkannya. Tapi seleksinya sudah hampir selesai. Persaingan untuk slotnya sangat ketat. Percayalah pada kemampuanku. Baiklah, 3 hari lagi akan diadakan seleksi slot Menara Takdir. Ye Lingyu, 3 hari lagi, aku pasti akan membuatmu di depan semua orang, hancur berkeping-keping. Murid Ye, apa kamu punya mecha sendiri? Kamar dagang Mbak Iling punya beberapa stok mecha. Bagaimana kalau? Bagus, bagus, bagus. Rezeki nomplok. Mecha gratis. Keren banget. Itu terlalu memalukan bagi murid Ye. Murid Ye pasti ingin mengandalkan kemampuannya sendiri untuk membuat mecha sendiri. Aku sama sekali tidak keberatan dengan rasa malu ini. Loh. Murid Ye, ini kartu material tertinggi dari kamar dagang Mbak Iling. Ambil saja material di gudang sesukamu. Kartu emas nona muda. Jangan ditolak kalau gratis. Dong, aku tidak akan membiarkanmu berkorban sia-sia. Lalu, bagaimana kamu akan membalas budiku? Aku akan segera membuat 2 inti roh besar. Jual ke kamar dagang Mbak Iling. Bagus. Aku senang banget. Aku benci kamu yang kaku. Terdeteksi sumber daya daur ulang. Ditemukan inti mecha bekas level 21. Memulai pembuatan inti. Pembuatan inti selesai. Mendapatkan inti mecha level 11. Ternyata di tumpukan sampah juga ada bahan baku buat bikin barang. Meskipun kualitas produk jadinya bakal berkurang. Tapi untungnya gede banget. Gratis. Pembuatan inti selesai. Mendapatkan inti mecha level 11. Kalau begini terus, aku bisa jadi jutawan cuma dari mengutin sampah. Bukankah itu Ye Lingyu, si pemilik bakat SSS? Kenapa dia mengutin sampah di sini? Hahaha, dengan barang rongsokan ini, apa kamu berharap bisa membuat mecha untuk ikut seleksi? Hahaha, lihat ini. Wang Yuan memberiku setelan mecha tempur floating light terbaru. Cukup pasang inti level 1, dan itu akan aktif. Ini baru namanya mecha. Inti level 1 yang kamu maksud, apa seperti ini? Bagaimana kamu bisa punya inti mecha level 1? Bagaimana kamu bisa punya inti mecha level 1? Setidaknya pembuat level A baru bisa membuatnya. Bagaimana mungkin kamu? Bukan apa-apa. Ini cuma sampah yang kalian remehkan, yang kubuat begitu saja. Hahaha. Maksudmu, kau punya bakat pencipta? Ye Lingyu setidaknya punya 2 bakat 3S tersembunyi. Satu adalah pengemudi, satu adalah pengemudi. Mungkinkah yang lain adalah pencipta? Orang dengan bakat tingkat 3S adalah eksistensi yang berdiri di puncak benua. Kalau dia punya kemampuan itu, ngapain dia mungut sampah di sini? Benar juga. Punya bakat pengemudi, tapi tidak bisa membuat mecha. Pada akhirnya, cuma bagus dilihat, tidak berguna. Murid Ye, selamat datang. Kali ini, harta apa lagi yang kau bawa untuk kami? Masih beberapa inti mecha. Jumlah dan kualitas ini bisa menyaingi jumlah pembelian inti kelas atas kamar dagang kami selama setahun. Murid Ye, untuk inti-inti ini, kau pasti sudah membuatnya tanpa henti, ya? Iya. Sesulit itu ya. Padahal cuma lewat gunung sampah dan mungut begitu saja. Ye Lingyu, kenapa kau di sini? Yang Lau jangan sampai jual inti itu ke dia, ya. Dia itu cuma orang miskin, nggak punya uang sama sekali buat beli inti. Inti level 1, inti level 2. Yang Lau, saya ambil semua ini. Berapa harganya? Tentukan harganya. Inti sebagus ini emang kamu mampu beli? Barang yang disuka tuan muda, uang bayar mahal pun nggak masalah. Yang Lau saya nggak punya syarat lain. Cuma satu. Bisa nggak inti ini nggak saya jual ke mereka? Saya juga sependapat. Kamar dagang Bailing nggak menyambut tamu yang nggak sopan. Apalagi inti yang dibawa Ye Lingyu ada yang kualitasnya udah setara barang lelang. Cuma anggota toko kami yang boleh ikut lelang. Bukan cuma soal punya uang, kok. Inti-inti ini milikmu. Nggak mungkin.
Kamu nggak punya dukungan keluarga, nggak punya bakat manufaktur juga. Mana mungkin bisa bikin inti level tinggi? Sayang banget. Faktanya, saya berhasil bikin. Inti-inti ini. Nggak saya jual ke kalian semua cabang kamar dagang Mbak Iling bakal pasang larangan masuk buat kalian. Kalian tidak diterima lagi. Kita di blacklist oleh kamar dagang Mbak Iling. Nanti mau beli inti di mana lagi? Membuat mecha kuno macan putih. Masih kurang satu bahan paling penting. Batu Shuojin. Batu Shuojin hanya ditemukan di pegunungan api. Tempat itu sangat berbahaya. Tidak mudah mencarinya. Tidak apa-apa. Aku akan pergi sendiri. Ye Lingyu, akhirnya kau sendirian. Hari ini kau tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Kau Ye Lingyu, berani-beraninya kau melumpuhkan anakku. Kau memprovokasi Yang Miao di permukaan. Membalas dendam padaku karena dendam pribadi. Padahal kau ingin menyingkirkanku melalui orang lain. Kau pikir tidak ada yang tahu. Kau tahu? Pembunuh yang dikirim Yang Miao beberapa kali. Semuanya adalah anggota tim elit. Jika bukan karena perintahmu, bagaimana dia bisa memerintah mereka? Benar, itu aku. Karena anakku, dialah orang yang ditakdirkan oleh surga. Sedangkan kau, hanyalah sampah dari daerah kumuh. Kaulah yang menghancurkan masa depannya. Orang yang ditakdirkan? Perekrutan khusus kepala sekolah. Saat aku masuk, aku dengar dia menyebutkannya secara sama. Konon, benua Xuanling akan melahirkan seorang jenius tak tertandingi dengan misi menyelamatkan benua dan membalikkan kesulitan perkembangan dua fraksi Xuanling. Mungkinkah Yang Zhentian curiga? Akulah orang yang diramalkan itu. Dia ingin anaknya menggantikanku, makanya dia terus-menerus mencelakaiku. Kalau begitu, kamu benar-benar kejam. Ya. Adik kecil, jangan bicara sekasar itu. Kamu sudah menghancurkan penerus keluarga Yang. Tapi kami tidak akan mempersulitmu. Kamu hanya perlu bekerja sama. Biarkan kami mengambil satu bagian bakatmu saja. Sebagai kompensasi kecil. Dijamin tidak akan membahayakan nyawamu. Terdeteksi medan energi berbahaya, kristal ilusi dewa. Terus-menerus menyerap kekuatan spiritual kontak. Formasi ilusi dewa, bakat sihir. Mengendalikan semua yang terperangkap dalam formasi ilusi. Keselamatan jiwa tidak akan terancam. Bagaimana dengan kekuatan lain? Dengan tingkat kekuatan spiritualmu, seharusnya tidak ada yang tersisa. Tapi tidak akan sampai mati. Kehilangan bakat, kehilangan kekuatan spiritual. Apa bedanya aku dengan orang lumpuh? Ye Lingyu, kami tidak sedang bernegosiasi denganmu. Apa yang kamu berutang pada anakku? Aku ingin kamu membayarnya 100 kali lipat. Terdeteksi energi host terus-menerus terkuras. Bahaya. Gadis Mecha Jiwehu, aktifkan. Gawat, energi mecha mengamuk. Dengan tingkat energi seperti ini, formasi ilusi dewa akan segera hancur. Tenang, dia baru saja bangkit. Tapi sudah membuat kalian panik begini? Memalukan sekali, kekuatan spiritualnya tidak akan sanggup menopang konsumsi energi mecha kuno dalam waktu lama. Selama kita menekannya, dan terus menguras energinya. Saat dia kehabisan tenaga, itulah saatnya kita menang. Benar, kuras sampai mati. Leluhur yang sudah menjadi ahli di alam Fajra tingkat 6, ditambah formasi ilusi dewa, bakat spiritual SSS-nya, akan menjadi milik keluarga Yang. Biarkan kalian bersenang-senang sebentar. Ambil bakatnya, nyawanya, secara alami tidak lagi penting. Leluhur bijaksana, perhitungannya sempurna. Benar saja, dia tidak bisa bertahan lagi. Sekarang juga. Keluarkan semua kekuatan spiritual kalian. Hancurkan dia sepenuhnya. Hahaha. Biar ku tambahkan lagi mantra kematian untuknya. Lihat saja berapa lama dia bisa bertahan. Formasi apung. Kapten, formasi ini hanya bisa digunakan sekali. Energinya kuat, hampir setara dengan formasi ilusi dewa. Mecha ini tidak akan bisa kabur. Dia sudah tidak berdaya? Kapten hebat?
Melawan aku? Masih terlalu anak kecil ini. Punya bakat, tapi tidak tahu cara menyembunyikan kekuatannya. Hari ini, aku akan mengajarimu. Apa itu langit dan bumi? Peringatan! Terdeteksi penekanan formasi apung. Keseimbangan tubuh mecha utama terganggu. Kekuatan tidak dapat terkumpul. Peringatan! Terdeteksi sejumlah besar kekuatan formasi ilusi dewa masuk. Kekuatan mecha tersebar. Energi sistem mecha terbakar hebat. Perkiraan waktu aktivitas tersisa 30 detik. Terdeteksi pikiran tuan rumah terkontaminasi. Matikan penggunaan kekuatan mental lainnya. Fokuskan energi untuk pemurnian dan pertahanan kesadaran. Perkiraan waktu aktivitas tersisa 10 detik. Tuan rumah, harap segera melancarkan serangan pertahanan. Peringatan! Serangan ini membutuhkan konsumsi energi yang sangat besar. Energi yang diserap sangat masif. Terdapat risiko tubuh inang akan hancur. Hahaha. Akhirnya nggak kuat juga, ya? Bersiaplah jadi tumbal buat anakku. Dengan bakat tingkat 3S ini, klan yang pasti akan bangkit, membangun kejayaan yang tak tertandingi, dan menguasai benua ini selama ribuan tahun. Bocah baru emang gak tahu takut. Tapi aku justru salut sama nyali lo. Tapi sayang, bakat ini bakal musnah juga. Cuma sampah dari permukiman kumuh. Bisa jadi batu loncatan buat klan yang itu udah berkah besar buat dia. Mimpi lu ketinggian. Udah saatnya lu sadar. Ada apa ini? Di bawah tekanan seputus asa ini, dia justru berhasil menembus batas kekuatannya. Apa ini cuma ilusi? Kok rasanya tenaga dalam ngalir keluar tanpa bisa dikontrol? Bukan ilusi. Dia membalikkan formasi ilusi dewa buat menurut kita. Dia mau menyedot kekuatan semua orang yang terjebak di sini. Apa? Dia punya kemampuan pencerahan yang mengerikan. Aku terlalu ceroboh. Meremehkan pemilik bakat tingkat 3S. Begitu formasi ilusi dewa dibalik, kecuali pembuat formasi membatalkannya sendiri. Kalau tidak, sulit sekali ditembus dari dalam. Tadi, demi menekan, kami sudah terlalu banyak menguras tenaga. Sangat sulit untuk menembus. Kalau terus begini, aku bisa jadi mayat kering. Aku tidak bisa melindungi diri sendiri. Pergi. Leluhur, Kapten, jangan tinggalkan kami. Jangan khawatir. Aku tidak akan melukai nyawa kalian. Hanya mengambil kultivasi kalian saja. Kultivasiku yang sudah kulatih belasan tahun. Habis semua. Leluhur, 70% kultivasiku dihisap olehnya. Keluarga yang dan Yelingyu tidak akan pernah akur. Sentian, kultivasimu sekarang tinggal kurang dari 1/3. Dasar kultivasimu rusak. Seumur hidupmu, mungkin sulit untuk maju sedikit pun. Dengan keadaanmu yang seperti ini, apalagi yang bisa kau lakukan untuk keluarga yang? Leluhur, maksudmu apa ini? Kalau tidak masuk sarang harimau, bagaimana bisa mendapatkan anak harimau? Kultivasi leluhur yang selama ratusan tahun dan kristal ilusi dewa ini sudah sepenuhnya menjadi milikku. Bagaimana kalau kau mengorbankan tubuh dan kekuatan jiwamu padaku? Aku akan membalaskan semua ini untuk keluarga yang... Tidak. Kenapa kalian tidak cepat pergi? Aku akan mengampuni nyawa anjing kalian. Jangan tidak tahu diri lagi. Baik. Terima kasih sudah tidak membunuhku. Memaksa membalikkan formasi. Terlalu banyak energi spiritual kotor yang diserap. Tubuhku hampir meledak. Adik kecil, jangan serakah. Nanti malah tidak bisa mencerna. Menyerap kultivasi begitu banyak orang sekaligus. Pasti tidak nyaman, kan? Siapa kau? Bantuan dari keluarga yang... Aku tidak sudi bersekutu dengan mereka. Aku datang untuk membantumu mengubah semua teknik ini menjadi milikmu sendiri. Tidak perlu repot-repot. Aku punya caraku sendiri. Botak, pembatas ini melindungiku dan juga melindungimu. Jika kau memaksa masuk, arus kacau akan melahapmu lebih dulu. Mulai manufaktur tatanan. Sedang merekonstruksi aliran energi dalam tubuh inang. Dia benar-benar bisa memurnikan formasi ilusi dewa sendiri. Mungkin kekuatannya lebih besar dari yang kubayangkan. Kenapa kau masih di sini? Aku punya teknik tingkat suci. Bisa kuberikan padamu. Tidak hanya bisa membantumu menyerap kultivasi dengan sempurna, tapi juga membantumu menerobos. Gratis? Ada hal sebaik itu di dunia. Jangan-jangan kau punya trik lain.
untuk merebut bakatku. Terdeteksi teknik Xuan tingkat suci. Jurus kaca 7 warna. Jurus ini levelnya Senggrade. Host, apakah ingin berlatih? Ternyata ini kesempatan sejati. Kalau begitu, aku akan berlatih. Cahaya kaca 7 warna, fraksi Xuan. Akhirnya akan muncul seorang jenius tak tertandingi. Jurus ini hanya bisa dilatih oleh mereka yang berhati murni dan teguh, serta memiliki bakat yang sangat tinggi. Selama ribuan tahun, hanya sedikit yang berhasil menguasainya. Kaca berbunyi pertama, dia benar-benar berhasil menguasainya. 4 bunyi. Mencapai 4 bunyi saja sudah sangat langka. Dia masih belum berhenti. Mungkinkah dia benar-benar orang yang ditakdirkan dalam ramalan kuno, yang akan mengguncang 9 langit? Sistem Xuan. Aku langsung menembus ke alam Ling Yue. Sekarang, aku berlatih 2 sistem, Ling dan Xuan. Kekuatanku meroket. Peningkatan level host. Sistem Xuan, alam Ling Yue tahap 5. Sistem Ling, pembuat SS Rang. Pengemudi SSS Rang. Mekanik SSS Rang. Selain itu, host berlatih 2 sistem, Xuan dan Ling, menciptakan bakat baru, ahli senjata SS Rang. Bakat ini tidak lagi terbatas pada sistem Ling, menunggu host untuk menjelajahinya. Kultivasi sistem Xuanku tidak hanya melompat ke alam Ling Yue, dan juga mengaktifkan fraksi Ling, menghasilkan bakat SSS baru. Tapi, apa maksudnya ahli senjata SSS ini? Sepertinya ada hubungan antara fraksi Xuan dan fraksi Ling. Bo, sudah lihat, kan? Aku punya banyak jurus tingkat suci, bahkan tingkat dewa. Di sekte biasa, ini semua adalah harta karun sekte. Asal kau mau jadi muridku, aku bisa ajarkan semua jurus ini padamu. Tapi, aku sudah punya guru. Dia Mo Xinyi, pemimpin sekte Tianyan. Mo Xinyi itu adik seperguruanku. Hahaha. Benar-benar kebetulan, keluarga sendiri tidak saling kenal. Keluarga sendiri tidak saling kenal. Tidak apa-apa. Karena adik seperguruanku sudah mendahului, aku tidak akan memperebutkan gelar itu. Kau panggil saja aku guru kedua. Begitu juga boleh, ya? Beberapa hari ini, aku akan berada di sisimu, mengajarkanmu beberapa jurus, membantumu cepat menembus alam baru. Baik, murid Ye Lingyu, berterima kasih kepada guru kedua. Guru kedua, hati-hati. Itu monster Shuojin tingkat A. Muridku yang baik, saatnya kau diuji. Gunakan jurus yang sudah kau pelajari untuk menaklukkannya. Monster ini kulitnya tebal dan alot. Aku baru saja menerobos. Apa aku benar-benar bisa mengalahkannya? Formasi apung. Terperangkap. Gawat, dia jadi makin beringas. Hei, napasmu bau banget, ya? Bukan, kau ini monster karet, ya? Guru kedua, tolong aku. Ini adalah ujian mental dan pertarunganmu. Kau harus melewatinya sendiri, baru bisa bertransformasi. Aku tidak bisa ikut campur. Bagaimana aku bisa ikut campur? Aku cuma master teori. Aku sendiri tidak bisa mengalahkan monster tingkat A. Semoga leluhur memberkati. Jangan sampai murid kesayanganku kenapa-kenapa. Apa yang bisa dipakai? Apa yang bisa dipakai? Kok ada sehelai bulu rubah? Ngejek aku, ya? Kau takut bulu. Aku mengerti. Rubah ekor 9 adalah leluhur semua iblis. Kau makhluk jelek ini pasti merasakan aura leluhur, kan? Serahkan batu Shuojin itu, maka aku akan mengampuni nyawamu. Apa yang kau lakukan? Apa yang kukatakan menjijikkan? Ini dia batu Shuojin. Dengan ini, aku bisa membuat mecha kuno macan putih. Apa? Kamu juga bisa membuat mecha? Tentu saja. Masa si guru kedua tidak bisa? Apa anak ini sengaja? Fraksi Xuan itu melatih tubuh dan sihir. Siapa yang bisa membuat mecha? Tapi aku kan gurunya. Tidak boleh kehilangan muka. Tentu saja guru ini bisa. Hanya saja malas bergerak. Aku sudah tahu. Guru kedua yang pertapa ini pasti maha kuasa. Dia benar-benar belajar sendiri. Membuat mecha fraksi Ling dengan sihir fraksi Xuan. Ini bukan sekadar membuat. Ini adalah menciptakan. Bakat seperti ini belum pernah terdengar. Mecha macan putih sudah jadi.
Mungkin harapan benua Xuanling benar-benar ada padanya. Muridku, ingat, sekuat apapun mecha, itu hanyalah benda eksternal. Kekuatan sejati berasal dari dalam dirimu, lubang dan anggota tubuh. Semuanya terhubung ke langit. Ketika roh dan Tao bersatu, barulah itu disebut mencapai Tao. Kamu harus memahaminya dengan baik. Catatan yang kusalin dari adik seperguruan dulu. Aku sendiri tidak mengerti. Mungkin muridku, dengan bakat luar biasa, bisa memahaminya. Oh ya, ini untukmu. Saat dibutuhkan, mungkin ini bisa membantumu. Buku tanpa kata. Orang biasa melihatnya kosong. Orang bijak melihat wujudnya. Saat kau benar-benar membutuhkannya, baru akan menampakkan jawaban yang unik. Wah, dalam sekali ya. Tentu saja. Guru saja sampai sekarang belum bisa memecahkannya. Baiklah, semuanya sudah siap. Kompetisi seleksi. Aku datang. Babak pertama kompetisi seleksi. Para juri akan menghadapi peserta dalam ujian 1 lawan 1. Untuk memastikan keadilan, kultivasi para juri telah disegel sementara. Hanya tersisa 30%. Kalahkan juri, dianggap lolos. Yang Zentian adalah Kapten Elit Tempur Distrik 9. Dia juga salah satu dari 9 juri. Tapi alirannya hari ini, rasanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ada apa ini? Pertandingan selanjutnya, Ye Lingyu melawan juri Yang Zentian. Ye Lingyu bahkan belum membuat mecha yang layak. Kan? Bagaimana dia bisa melawan Kapten Yang? HMPH, mencari malu sendiri. Ayah, habisi dia. Cincang dia sampai jadi daging giling untuk lauk. Berani menyinggung Kapten Yang, Ye Lingyu kali ini pasti takkan bisa kembali. Setelah merasuki cicit kesayanganku, kultivasi kakek tua ini sudah mendekati alam penguat tubuh tingkat 4. Segel kultivasi sudah kubuka diam-diam. Ditambah lagi dengan artefak pusaka keluarga yang kami. Ye Lingyu hari ini pasti mati. Kedua belah pihak sudah siap? Bahkan bayangan mecha pun tidak ada. Untuk melawanku, aku bahkan tidak perlu menggunakan artefakku. Ye Lingyu, kau harus baik-baik saja, ya? Tenang saja. Yang akan celaka itu bukan aku. Kau akan segera tahu betapa parahnya kesalahanmu. Apa? Energi yang begitu dahsyat ini. Aku tidak salah lihat kan? Itu mecha macan putih. Salah satu dari 4 mecha dewa penjaga legendaris. Kekuatan ini hampir setara dengan 3 mecha dewa penjaga benua. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Ye Lingyu punya benda seperti ini? Cepat lihat. 3 mecha dewa di menara takdir bergerak. Mungkinkah Ye Lingyu sudah sekuat itu sampai bisa beresonansi dengan 3 mecha dewa? 3 mecha dewa? Saat berduel dengan penguasa kegelapan puluhan ribu tahun yang lalu, karena inti spiritualnya kehabisan energi, mereka tertidur selama puluhan ribu tahun. Ternyata ada yang bisa memanggil mereka. Tuan yang ditunggu-tunggu oleh 3 mecha dewa selama puluhan ribu tahun telah muncul. Kenapa aku merasa mereka melihat ke arahku ya? Apa ini cuma perasaanku saja? Mau seberapapun kamu berlagak misterius, kamu tidak akan bisa lari dari takdir mati di tanganku. Karena kamu sama sekali tidak mungkin bisa membuat mecha kuno macan putih. Mecha kuno macan putih adalah mecha dewa yang hanya ada di catatan kuno. Cara pembuatannya sudah lama hilang. Selain tokoh besar puluhan ribu tahun yang lalu itu, tidak ada orang kedua yang bisa membuatnya. Kamu cuma berlagak misterius. Betul. Dengan sampah yang dia pungut di tempat sampah itu, bisa membuat inti kuno? Lelucon besar. Benar atau tidak? Coba saja. Nanti juga tahu. Aura ini. Itu benar-benar mecha kuno macan putih. Mecha kuno macan putih. Dia benar-benar berhasil membuatnya. Kekuatan Ye Lingyu ternyata sudah sekuat ini. Tidak. Meskipun dia berhasil membuat mecha kuno macan putih, bakat mengemudi SSS-nya tidak cukup untuk mengemudikan mecha dewa ini. Kalau tidak, pengemudi 3 mecha dewa tidak akan belum muncul sampai sekarang.
Aku yakin kau sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Kok bisa begini? Penilaianku memang benar. Bocah, waktumu sudah tiba. Hari ini, aku akan membunuhmu di depan umum. Bakat mengemudi SSS-ku tidak bisa menggerakkanmu. Bagaimana kalau aku pakai ini? Sedang menciptakan energi spiritual untuk tuan rumah dan koneksi mecha. Oke, tadi ada sedikit masalah. Sudah diperbaiki. Sudah disesuaikan. Mecha kuno masih punya kekuatan. Tidak bisa diremehkan. Tapi kau pasti mati. Aku hanya bisa mengeluarkan semua kekuatanku. Ini aura alam Ling Yue. Kapten Yang, dia melepaskan segelnya. Dia menggunakan kekuatan penuh alam Ling Yue pada seorang siswa. Ini pelanggaran berat. Juri bisa menyesuaikan kekuatan sesuai kondisi siswa. Bebas menyesuaikan kekuatan. Ye Lingyu tampil begitu luar biasa. Kapten yang mengerahkan seluruh kekuatannya juga bentuk penghormatan. Ye Lingyu paling-paling hanya akan kehilangan kultivasinya. Kapten yang tidak mungkin membunuhnya di siang bolong, kan? Kau benar-benar tidak tahu malu. Bahaya. Mecha sedang mengalami resistensi energi kuat. Anjing tua ini tidak peduli melanggar aturan dengan auranya, tetap mau menyerang habis-habisan. Dia bertekad untuk membunuhku. Ya, karena kau tidak adil. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Apa yang terjadi? Ye Lingyu saat mengemudikan mecha mengaktifkan formasi fraksi Xuan. Yang penting adalah, sejak kapan dia mempelajari sihir fraksi Xuan? Bukankah dia membangkitkan bakat fraksi Ling? Ini adalah pemandangan yang bisa kulihat di kompetisi seleksi siswa. Ye Lingyu, aku tahu kamu bisa. Orang tua, coba jurus baruku ini. Tebasan ilusi dewa. Apa? Bagaimana mungkin Mecha menggunakan jurus fraksi Xuan? Pedang suciku. Bocah, apa kau pikir ribuan tahun kultivasiku hanya omong kosong? Aku rela mengorbankan ribuan tahun kultivasiku dan semua orang dari keluarga Yang hanya untuk melahap Lingyu. Leluhur. Ini teknik iblis yang dimusnahkan 10.000 tahun lalu. Teknik iblis pemakan esensi. Yang Zentian, sebagai kapten tim elit distrik 9, kau malah memimpin latihan teknik iblis. Terdeteksi Yang Zentian dirasuki. Sedang menggunakan teknik iblis. Basis data sistem tidak memiliki jurus penangkal yang sesuai. Tuan rumah, harap segera membuat dan mengunggah jurus penangkal. Dia tidak hanya berlatih teknik iblis. Dia bahkan sudah dirasuki oleh Yang Laozu. Apa? Hahaha, cukup dengan melahapmu. Aku akan berada di puncak segalanya. Mulai sekarang, kalian harus tunduk pada perintahku. Yang Zentian, niatmu benar-benar licik. Aura ini, kultivasi Yang Laozu sudah mencapai tahap puncak, ya? Gimana kalau kita nyerah aja? Jangan keburu sombong dulu. Gak perlu orang lain. Aku sendiri aja bisa menghabisimu. Ye Lingyu, sok keren juga lihat waktu dong. Di tahap puncak, 10 orang kayak kau pun bisa kubantai dengan mudah. Ya sudah, biar dia dulu yang habisin tenaga si tua itu. Baru kita serbu bareng-bareng. Dia cuma murid yang baru kebangkitan. Kalian malah mau nyuruh dia cari mati? Pantas banget jadi juri. Dasar tua bangka. Coba tahan serangan ini. Menyerang batu pakai telur. Cari mati sendiri. Dia dengan mudah mengalahkan puncak dunia pedang. Yang tunduk padaku akan selamat. Yang melawan akan mati. Pecundang. Lawanmu itu aku. Aku paling benci kalau ada yang memanggilku pecundang. Wujud Dharma alam puncak. Bahkan Mecha pun tak berdaya melawannya. Ye Lingyu tamat. Bodoh. Trik yang sama tidak mempan padaku. Tapi wujud Dharma ular hitamku cukup untuk menghancurkanmu. Inilah perbedaan mendasar antara fraksi Xuan dan fraksi Ling. Setelah ahli fraksi Xuan mencapai alam puncak, serangan fisik murni tidak bisa lagi melukai wujud Dharma mereka. Untuk melawannya, hanya dengan mengaktifkan gangguan energi spiritual. Putuskan koneksi energi spiritualnya. Tapi Yang Zentian mengorbankan jiwa primordialnya. Bahkan tanpa serangan energi spiritual, dia bisa mempertahankan kondisi ini selama beberapa menit. Cukup untuk menghabisi Ye Lingyu dan melahap semua orang di arena. Tidak, Ye Lingyu,
Aku tidak ingin kau kenapa-kenapa. Ini semua gara-gara Ye Lingyu. Kita semua akan terkena dampaknya. Formasi ilusi dewa tidak berguna. Bagaimana jika aku menggunakannya untuk menciptakan wujud Dharma Mecha? Aku tidak salah lihat, kan? Mecha macan putih menciptakan wujud Dharma. Bagaimana mungkin? Ini bukan level manusia. Memang, ini bukan level manusia. Tapi mecha macan putih itu bukan manusia. Tidak, hantas tertinggiku. Ribuan tahun kultivasiku hancur di tangan semut sepertimu. Kau pikir hanya kultivasimu yang hancur sudah berakhir? Apa kau berani membunuhku? Aku adalah kapten tim elit Distrik 9. Yang Zentian yang asli sudah lama mati. Meskipun aku tidak membunuhmu, kau juga tidak akan hidup lama. Tapi... Tunggu. Kejahatan yang dilakukan Yang Zentian akan ditangani oleh Biro Penegakan Hukum. Hukuman mati tidak boleh diterapkan. Tapi menginjakmu sampai mati, aku senang. Kau berani membunuhku. Mereka tidak akan melepaskanmu. Oh, maaf ya. Kakiku tidak bisa mengontrol kekuatannya. Kalian tidak akan menghukumku hanya karena seorang kultivator jahat, kan? Kau. Murid Ye bertindak untuk membela diri. Itu untuk melindungi kita semua. Betul. Kami bisa bersaksi. Biro Penegakan Hukum memiliki status yang istimewa. Hanya menangani insiden keamanan besar yang tidak bisa diselesaikan oleh sekte atau akademi. Tidak pernah ikut campur dalam perselisihan pribadi. Kalian muncul begitu cepat. Apa Biro Penegakan Hukum dan Yang Zentian? Ada kolusi apa? Jangan menuduh sembarangan. Kalau begitu, Biro Penegakan Hukum tidak akan ikut campur. Jika terjadi sesuatu nanti, jangan salahkan kami. Bos, orang itu tidak berhasil diselamatkan. Aku kehilangan seorang jenderal hebat, Ye Lingyu. Kita akan segera bertemu. Sebelum itu, aku akan memberimu hadiah kecil sebagai sambutan. Semoga kau suka. Energi mecha habis. Kristal ilusi dewa bisa menggerakkan mecha dan menciptakan wujud ilusi. Jika bisa diproduksi massal. Murid Ye, ada apa denganmu? Baru saja menyerap seluruh kultivasi ribuan tahun leluhur Yang. Sekarang, tubuhku dipenuhi energi yang meluap-luap. Sangat butuh jalan keluar untuk melampiaskannya. Pertarungan tadi menghabiskan banyak energi. Ye Lingyu tidak akan selemah itu, kan? Murid Ye mengalahkan Yang Zentian. Sesuai aturan, penampilanmu di babak ini. Guru, Anda tidak bermaksud langsung meloloskannya, kan? Meskipun dia lolos di bagian mecha, itu tidak berarti dia akan lolos di babak kedua dengan tim. Menara takdir sangat berbahaya. Yang penting adalah kerja sama tim, bukan kekuatan individu yang membabi buta. Aku menolak. Putaran kedua itu lawan monster dari Menara Takdir. Loh, aku nggak percaya Ye Lingyu bisa lolos dengan mulus. Keputusan seluruh dewan juri kamu nggak bisa nolak. Aku nggak masalah. Ye Lingyu, kami sudah lihat kemampuanmu. Nggak perlu maksa diri, Kot. Guru, aku mau semua orang lihat langsung kayak apa sih kekuatan sejati orang kuat itu. Aslinya, energiku lagi kebanyakan. Pengen banget ngancurin sesuatu biar lega. Mantap, punya nyali. Aku suka banget. Anak muda kalau terlalu ngotot, nanti kena batunya. Tadi kan kamu habis banyak tenaga pas bertarung. Masih sanggup? Nanti juga kamu tahu sendiri. Maksudnya gimana? Seleksi putaran kedua diadakan di penjara monster. Sistemnya tim berdua, bebas pilih partner. Nanti kami bakal nilai berdasarkan monster yang kalian pilih buat nentuin peringkat. Makin tinggi level monsternya, makin gede skornya. Skor akhirnya bakal dibagi rata ke semua anggota tim. Ye Lingyu, nggak usah mikir buat ajak aku satu tim. Tadi kan kamu habis banyak tenaga. Nggak ada peluang menang kalau satu tim sama kamu. Liu Ruyan, aku sama kamu baru beneran kombinasi kuat. Cih, siapa yang mau satu tim sama kamu? Pede banget. Yu Xuan Er, kita satu tim. Apa? Kamu yakin mau satu tim denganku? Nilaiku akan menyeretmu. Ada abang yang akan membimbingmu. Takut apa? Ye Lingyu, kamu benar-benar dibutakan oleh kecantikan. Berani-beraninya memilih gadis mecha F level untuk satu tim.
Mungkin dia sudah menyiapkan tempat nyaman sebagai kuburannya. Jangan khawatir, aku bisa membantumu meningkatkan wujudmu. Benarkah, gadis mecha humanoid? Sampai sekarang, belum ada yang mencapai wujud ketiga. Dan aku, bahkan belum mencapai wujud kedua. Gadis mecha humanoid yang bangkit. Alasan mengapa mereka tidak bisa naik ke wujud ketiga adalah karena sebagian besar pilotnya tidak memiliki energi yang cukup. Begitu mereka menyerap energi tanpa henti, setelah mengaktifkan wujud tempur, mereka akan menjadi eksistensi yang jauh melampaui mecha biasa. Energi melimpah di dalam tubuhku ini, tepat bisa membantu Yushuan Air meningkatkan wujudnya. Tenang saja, serahkan semuanya padaku. Aku percaya padamu. Yushuan Air, sudah siap? Aku akan datang. Hahaha. Ye Lingyu, apa kamu sedang melucu? Hah? Hei, jangan bilang begitu. Kamu mau melawan monster pakai mecha mainan itu? Kalau kamu bisa membuka bentuk tempur Yushuan Air, aku akan menulis namaku terbalik. Ini adalah masalah yang belum terpecahkan sejak evolusi gadis mecha humanoid. Sebagian besar gadis mecha seumur hidup mereka terjebak di bentuk dasar. Ye Lingyu, bagaimana kalau tidak usah saja? Aku tidak bisa. Mereka itu seperti lubang tanpa dasar, sebanyak apapun energi yang diberikan, tidak akan ada respons. Bentuk kedua gadis mecha adalah mecha tipe senjata. Baru ada kemungkinan membuka bentuk tempur. Yushuan Air hanyalah mecha biasa. Mencoba berevolusi ke bentuk ketiga, itu benar-benar mustahil. Dampak yang begitu kuat. Sepertinya ada sesuatu yang akan menembus batasannya. Aku akan segera membukamu. Selama ribuan tahun, Yushuan Air ini adalah gadis mecha manusia pertama yang memasuki bentuk tempur. Bentuk keduaku adalah pesawat tempur. Bukankah aku punya kesempatan lebih besar? Membuat gadis mecha manusia, membuka mode tempur. Ini memiliki makna penting yang melampaui zaman. Ye Lingyu, terima kasih. Aku tidak pernah tahu, ternyata aku bisa sekuat ini. Ini belum batas maksimalmu. Jika kamu berkontrak denganku, aku bisa membantumu naik ke level yang lebih tinggi. Ini bukan perintah atau transaksi, melainkan undangan. Hanya dengan kontrak, kedua belah pihak harus sehati, baru bisa membangkitkan kekuatan sejati satu sama lain. Aku bersedia. Kamu sudah memikirkannya baik-baik. Gadis mecha hanya bisa punya satu kontraktor seumur hidupnya. Begitu gadis mecha terikat kontrak dengan pilotnya, hidupmu akan terikat denganku. Aku hidup, kamu hidup. Aku mati, kamu mati. Aku sangat yakin. Aku percaya kemampuanmu bisa melindungiku. Kalau begitu, mari kita tanda tangani kontraknya sekarang. Oke. Bos, bisakah kamu mengontrakku juga? Aku juga mau. Asal bisa membuatku membuka mode tempur, aku rela melakukan apa saja. Semua ini seharusnya jadi milikku. Baiklah, aku akui kamu memang punya kemampuan. Tapi musuh yang kalian hadapi adalah monster di menara takdir. Kekuatannya sangat mengerikan. Monster-monster di penjara monster ini ditangkap oleh gabungan 9 distrik. Setiap ekornya sangat ganas. Mechaku belum tentu bisa menahan serangan mereka. Jangan khawatir, serahkan semuanya padaku. Aku percaya kemampuanmu. Guru, kita memilih monster Alethel. Monster Kadal S. Skor Yushuan Air di ronde pertama terlalu rendah. Untuk mencapai skor total yang memenuhi syarat dan lolos dengan lancar, di ronde ini harus menantang monster level tertinggi. Apa? Itu setara dengan puncak alam lompatan roh manusia. Ye Lingyu, demi membantu gadis ini naik level, kau sampai tidak peduli nyawa? Sialan. Kenapa orang beruntung itu bukan aku? Yushuan Air, karena kau adalah gadis mecha kontrakku, aku pasti akan membantumu melewati seleksi ini. Ye Lingyu, aku akan mengikuti semua perintahmu. Ini monster yang akan kalian lawan, Monster Kadal S. Di mana dia? Jangan-jangan cuma makhluk kecil begini. Monster Kadal S dan Monster Kadal Api sangat mirip, tapi tingkat keganasannya jauh berbeda. Monster Kadal S di penjara sudah kuganti dengan Monster Kadal Api S level. Ye Lingyu, kuharap kalian bisa bertahan sampai aku datang menemuimu. Tantangan ronde kedua dimulai. Astaga.
Ternyata tadi dia cuma tidur. Panas sekali. Aduh, panasnya minta ampun. Ini bukan monster kadal es. Bukankah dia ahli serangan es? Kenapa panas sekali? Sudah kuduga, memang terlalu sulit baginya. Monster tingkat A. Saat menangkapnya, bahkan butuh 3 ahli alam Ling Yue untuk bekerja sama. Sebaiknya dia mati di dalam sana. Menjadi santapan monster kadal es. Energi monster buas ini tidak biasa. Bukan energi yang bisa dipancarkan oleh monster tingkat A. Ini bukan monster kadal es. Ini adalah monster kadal api tingkat es yang disegel oleh 5 pemimpin sekte 50 tahun lalu. Bagaimana bisa dia ada di sini? Sistem mendeteksi monster kadal api tingkat S. Berencana kabur. Mohon tuan rumah segera hentikan. Jika tidak, seluruh distrik 9 akan menghadapi bencana lahar yang menghancurkan. Aku tahu, monster ini sudah diotak-atik orang. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan lihat, apa itu operasi yang sebenarnya. Menantangku? Menarik. Sebentar lagi, kau tidak akan bisa tertawa lagi. Segera bunyikan alarm bencana tingkat 1. Beritahu semua sekte, monster kadal api tingkat S akan segera kabur. Semuanya mundur dengan tertib. Tenang, jangan panik. Kalau tidak lari sekarang, kita akan jadi santapan monster kadal api. Wang Yuan, tolong aku. Jangan tinggalkan aku. Senior Jiwei, energimu seharusnya sudah terisi penuh, kan? Bocah, kau tidak ingin aku menghadapinya, kan? Bukan tidak bisa, tapi butuh inti kristal yang cukup. Berapa banyak? Jika aku dalam kondisi puncak, menghilangkannya hanyalah masalah menggerakkan jari. Sekarang, untuk menghabisinya dengan serangan pamungkas, setidaknya butuh inti kristal sebanyak 1 ruangan penuh. Sekarang zaman sudah berubah. Energi spiritual menipis. Tidak ada cara lain. 1 ruangan? Sampai selesai dibuat, kita sudah jadi daging cincang. Aku punya jurus yang berisiko tinggi. Kalian berani bertaruh? Apa itu? Coba katakan. Itu. Api bumi membakar langit, tanda kehancuran bakat surgawi. Ye Lingyu dan yang lain masih di dalam. Apakah kemunculan sesaat memang takdir para jenius? Nasibku kutentukan sendiri, bukan takdir. Jika tak ada jalan di depan, aku akan ciptakan jalanku sendiri. Apa itu? Dua gadis mecha bergabung. Dia menggunakan jurus kaca 7 warna untuk menciptakan formasi pengumpul roh. Formasi pengumpul roh, formasi unik ciptaan tuan rumah. Menghubungkan energi fraksi Xuan dan fraksi Ling. Apa kau punya cukup kemampuan untuk menopang kami berdua? Tentu saja. Aku sudah menciptakan formasi pengumpul roh. Energi spiritualku akan terus mengalir tanpa henti. Kekuatan ini, dia benar-benar mengendalikan kami berdua secara bersamaan. Menciptakan mecha tempur yang benar-benar baru. Mengejutkan sekali. Energi spiritual membentuk meridian mecha gabungan ini, mengalir di dalamnya. Kami dan mecha ini bukan lagi manusia dan mesin yang terpisah, melainkan 3 dalam 1 yang sesungguhnya. Fusi sempurna. Cara memecahkan masalah yang tertera di kitab tanpa kata. Tak kusangka aku benar-benar berhasil melakukannya. Apa aku baru saja menyaksikan momen bersejarah? Bahkan menyebutnya mecha dewa pun tidak berlebihan, kan? Menggunakan sihir fraksi Xuan untuk mewujudkan koneksi manusia mesin. Ini benar-benar sangat kuat. Era baru benua Xuanling akan segera dimulai.
Hahaha. Kekuatan dahsyat dalam diriku sudah tak terbendung lagi. Dasar bodoh. Mati kau. Monster kadal api sudah membentuk bola energi. Begitu bola energi itu meledak, seluruh distrik 9 akan menjadi tanah hangus. Warga sipil tidak akan sempat mengungsi. Dibandingkan 50 tahun yang lalu, monster kadal api sudah jauh lebih kuat. Bahkan jika kita bekerja sama, belum tentu kita bisa mengalahkannya. Mungkinkah kita hanya bisa melihat bencana ini terjadi? Tapi menurutku, Ye Lingyu mungkin bisa menciptakan keajaiban baru. Dasar monster tua. Kau terlalu jahat. Dunia ini tidak menerimamu. Kembalilah ke tempat asalmu. Wah, harum sekali. Bukan, dia menangkap bola energi itu, lalu melemparkannya kembali. Menangkapnya dengan tangan kosong. Dan mengendalikan energi sebuas itu. Material mechanya pasti sangat luar biasa. Tidak sepenuhnya mecha. Lihat, ada kekuatan spiritual yang melindungi tangannya. Benar, harum sekali. Kule. Kamu benar-benar lapar. Jangan bilang, konsumsi energinya terlalu besar. Aku juga sedikit lapar, tapi masih ada yang belum selesai. Api gunung berkobar hebat. Akademi Xuanling kami bertanggung jawab untuk melindungi. Meskipun hanya bisa mengulur waktu sedetik pun, kita harus memberi waktu bagi warga untuk evakuasi. Kami akan maju mundur bersama kepala sekolah. Kepala sekolah, lihat ke sana. Apa yang terjadi? Api gunung ternyata sudah padam. Siapa yang setelah bertarung masih jadi pemadam kebakaran paruh waktu? Dia bahkan menggunakan sihir elemen air yang sangat menguras tenaga untuk memadamkan api. Namanya juga jenius. Tindakannya selalu tanpa perhitungan. Tapi aku suka. Kekuatanku habis. Nak, aku tidur dulu. Cap banget. Pertarungan tadi yang paling banyak menguras tenaga seharusnya Ye Lingyu, kan? Kenapa dia masih terlihat baik-baik saja? Apakah ini perbedaan antara kita dan para jenius? Jenius seperti Ye Lingyu, siapa yang tidak akan menyukainya? Apa yang terjadi? Monster kadal api kemana? Dan api gunung ini, siapa yang memadamkannya? Masih perlu ditanya. Tentu saja ulah murid kesayanganmu. Kami bahkan tidak sempat ikut campur. Ye Lingyu, semua ini perbuatanmu. Kamu yang menyelamatkan 9 distrik. Aku akan mengumumkannya ke seluruh benua. 9 distrik telah melahirkan seorang jenius yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Kepala sekolah, jangan. Kenapa tidak boleh? Ini kabar gembira yang luar biasa dan juga kehormatan bagi 9 distrik. Ye Lingyu awalnya memilih monster kadal es A grade. Tapi diam-diam diganti dengan monster kadal api S grade. Siapapun yang menggantinya pasti punya niat buruk. Jika mereka tahu kekuatan aslinya, mungkin akan menarik balas dendam yang lebih kejam. Lebih baik, kita umumkan setelah kita menemukan dalang di baliknya. Baru kita umumkan ke publik. Aku setuju. Ujian menara takdir akan segera dimulai. Aku lebih berharap hidupku kembali tenang dan bisa fokus belajar untuk ujian. Hahaha. Dengan bakatmu yang luar biasa itu, masih perlu ujian segala? Anak ini polosnya minta ampun. Ya, andai saja dia muridku. Pasti menyenangkan. Mereka menertawakan apa? Apa mereka pikir menara takdir itu berbahaya? Dan aku tidak akan lulus ujian? Kalau begitu, aku pasti harus lebih giat berlatih. Tuan, monster kadal api sudah dimusnahkan. Saat itu, sinyal di area tersebut terganggu parah. Dan medan energi spiritual juga terputus. Semua pengawasan tidak berfungsi. Menurut kabar yang kudengar, seharusnya Tianxing Ao, Wei Hantian, dan beberapa orang tua itu yang bekerja sama. HMPH, tak kusangka, setelah puluhan tahun tak bertemu, kekuatan sampah itu ternyata meningkat pesat. Baiklah, biarkan mereka menghirup udara dunia ini beberapa hari lagi. Ujian menara takdir, aku akan membuat mereka, bersama dengan bocah pengganggu itu, terkubur di dalamnya. Ye Lingyu, aku punya bakat pembuat A-level. Ujian menara takdir. Kita berdua bekerja sama, pasti bisa meraih juara pertama, dan masuk sekte Tianyan. Ye Lingyu, apa kau akan memilih dia?
Liu Ruyan, sampai sekarang, apa kau masih belum melihat situasinya? Apa? Melalui ciptaan dan bimbinganku, potensi dan batas pertumbuhan gadis mecha humanoid sudah jauh melampaui sebagian besar pembuat. Kenapa aku harus mengabaikan yang utama demi yang sekunder dan bekerja sama dengan pembuat yang hanya A-level? Lagi pula, sampai sekarang kamu bahkan belum bisa bikin satu inti mecha kelas menengah pun gak bisa. Aku sama Xuan Er. Baru pasangan yang paling kompak. Dia, manggil aku Xuan Er. Panggilan yang akrab banget, ya. Enggak. Ye Lingyu, selama ini kamu tinggal di rumahku aja. Tinggal bareng? Ini kok kayaknya kecepetan banget. Ya, kayaknya nggak enak. Deh. Di rumahku banyak buku langka soal menara takdir. Kita bisa belajar bareng. Buat persiapan ujian di menara takdir. Oh, ternyata maksudnya gitu. Boleh banget. Aku MAH seneng banget. Lumayan juga. Aku emang lagi mau bikin senjata pusaka buat dipakai di menara takdir. Kebetulan bisa cari referensi dari buku-buku kuno itu. Apa? Kamu bilang Xuan Er nggak cuma akrab sama cowok itu? Malahan ngajak dia tinggal di rumah? Standar Xuan Er kan tinggi banget. Kok bisa kepincut sama cowok kayak gitu? Pasti kamu salah dengar tuh. Tuan, ini beneran, nggak bohong. Saya dengar langsung pakai telinga sendiri. Kamu, pantau lagi beberapa hari. Baru lapor ke saya lagi. Kalau dipantau terus, besok anak gadis kesayangan Tuan bisa diambil orang, loh. Pakai pedang pengejar naga di tangan. Ujian di menara takdir, peluangnya makin gede. Diam. Sesuai perintah dari atasan. Berhubung menara takdir dibuka setiap 10 tahun sekali. Setelah musyawarah, ujian menara takdir kali ini akan digabungkan dengan kompetisi akbar 9 distrik menjadi satu. Berikut aturan barunya. Peserta harus berburu monster dan mengumpulkan inti monster. Diperbolehkan membentuk tim, saling merampas dan mengeliminasi. Setelah 5 hari, peringkat akan ditentukan dari total nilai inti monster yang berhasil dikumpulkan. Apa? Para ahli dari 9 distrik akan berkumpul di menara takdir. Ujian kali ini terlalu berbahaya. Selama kompetisi, bisa menghancurkan jimat pelindung kapan saja untuk mundur. Nilai akan dihitung saat mundur. Diperbolehkan merampas? Itu artinya, kita bisa melakukan apa saja? Ye Lingyu, apapun perlengkapan yang kau punya, aku akan merebutnya dan menginjakmu ke lumpur. Ujian menara takdir kali ini, sekaligus kompetisi akbar 9 distrik, dimulai sekarang. Semoga semua peserta beruntung. Ye Lingyu, kalau kamu menghadapi bahaya yang tidak bisa diatasi, jangan pedulikan aku sama sekali. Aku tidak ingin menjadi bebanmu. Kamu bukan bebanku. Kok, kamu adalah senjata rahasiaku yang paling penting. Maksudmu? Nanti kamu juga akan tahu. Ye Lingyu, akhirnya aku menemukanmu. Lihat saja kamu mau lari kemana lagi. Semua penghinaanmu padaku, hari ini akan kubalas semuanya. Lawanmu bukan aku. Sudah diambang kematian masih berani meremehkanku? Mati saja sana. Aura ini, tubuhku tidak bisa bergerak. Benar-benar tertekan. Wang Yuan. Ibu, tolong aku. Kakak, ampuni aku. Aku tidak mau mati. Peserta Wang Yuan mundur dari kompetisi. Sudah kubilang, kamu salah orang. Lawanmu bukan aku. Tapi dia. Dia adalah peringkat pertama dari distrik pertama, Su Weiwei. Kenapa mereka bertemu secepat ini? Su Weiwei adalah bintang baru yang muncul belakangan ini. Dengan keunggulan mutlak, dia dengan cepat mencapai peringkat pertama di distrik pertama. Sebelum ini, tanpa tanda-tanda apapun. Sama seperti Ye Lingyu, juga memiliki bakat SSS yang luar biasa. Bisakah Ye Lingyu mengatasinya? Hei, juara pertama distrik 9. Jangan terlalu serius dong. Tadi aku cuma mau bantu kamu membersihkan sampah yang mengganggu ini loh. Senang bertemu denganmu, kakak.
Aku cuma mau berteman denganmu kok. Maaf ya. Kakak ini paling benci anak kecil. Ye Lingyu, apa kamu masih pria atau bukan sih? Berani-beraninya menyerang anak kecil. Sampai jumpa lagi. Oke, kakak. Hati-hati di jalan ya. Jangan mati terlalu cepat. Kalau tidak, permainannya jadi tidak seru. Nona Su, kekuatanmu benar-benar hebat. Bolehkah aku bergabung denganmu? Aku pasti. Kamu wanita yang pernah dikejar Ye Lingyu itu? Menyebalkan sekali. Pergi sana. Wajahku. Peserta Liu Ruyan mundur. Su Weiwei. Dia bukan orang baik. Kakak cantik, halo. Adik kecil, kenapa kamu sendirian di sini? Aku tersesat. Bisakah kamu membawaku? Dapat jimat lagi. Tanpa ini, kalian tidak akan bisa meninggalkan menara takdir dengan mudah. Inti iblis A-level. Sini. Kita dapat inti iblis lagi. Gila. Jumlah dan kualitas inti iblis yang mereka dapatkan sudah berkali-kali lipat lebih tinggi dari kelompok kedua. Kecepatan ini mengerikan. Aku sudah tahu, Ye Lingyu dan yang lain tidak akan mengecewakan kita. Ye Lingyu pasti akan merombak peringkat 9 distrik benua Xuanling. Gawat. Kantor Menara Takdir mengeluarkan peringatan aneh. Ada sesuatu yang mengganggu ruang Menara Takdir. Aura ini sangat aneh. Energi cepat menghilang. Kemana jimatku? Aku tidak mau mati. Menjadi persembahanku adalah kehormatan bagi kalian. Ternyata kamu. Apa yang kamu lakukan pada teman-teman sekelas? Kalian menemukan aku dengan cepat. Tapi sayang sekali, sudah terlambat. Aku sudah menggunakan energi mereka, membuat segel Menara Takdir melemah. 1 jam lagi, semua monster di dalam menara akan menerobos segel dan keluar dari sangkar. Mengubah tatanan benua Xuanling. Apa? Kau benar-benar ingin membunuh semua orang di benua Xuanling? Ye Lingyu, aku mengagumimu. Aku bisa berbaik hati, memberimu jalan keluar. Tunduklah padaku. Kau dan aku bekerja sama, menguasai masa depan benua Xuanling. Maaf, aku tidak tertarik dengan tubuh anak-anakmu. Aku masuk ke Menara Takdir untuk menyembunyikan auraku. Wujud asliku tidak seperti ini. Maaf, hanya ada satu jawaban. Kebaikan dan kejahatan tidak akan pernah berdampingan. Ye Lingyu, kau akan menyesal. Bagus. Monitornya sudah pulih. Gawat. Su Weiwei merusak segel Menara Takdir. Para siswa yang sedang ujian dalam bahaya. Identitas Su Weiwei sudah ditemukan. Identitasnya palsu. Mengenai identitas aslinya, masih kosong melompong. Mungkinkah dia yang merancang penggantian monster kadal es dengan monster kadal api? Ye Lingyu, kau menolak kebaikan dan memilih masalah. Sekarang, akan kutunjukkan kekuatan asliku. Taoti. Dia bahkan bisa memanggil mecha tingkat penciptaan. Taoti mengamuk. Dia bisa menelan seluruh menara ini. Taoti, makan dia. Apa? Mecha tingkat penciptaan. Di hadapan Ye Lingyu, ternyata tidak bisa melawan sama sekali. Mecha Ye Lingyu sudah berevolusi sampai. Teknologi yang ada pun tidak bisa mendeteksinya. Lagi pula, jangan lupa, Ye Lingyu.
belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ye Lingyu, aku tidak punya waktu lagi untuk bermain denganmu. Energi ini, dia rela mengorbankan dirinya agar Tao Ti menyerapnya untuk meningkatkan kekuatan. Xuan Er, aku butuh bantuanmu. Aku siap. Manusia dan pedang menyatu. Ye Lingyu, permainan sudah berakhir. Bahkan pedang dewa kuno, Tao Ti juga bisa menyembuhkan diri. Tidak, bagaimana bisa begini? Tubuhku tidak bisa menyembuhkan diri. Ye Lingyu, apa yang sebenarnya kau lakukan? Kau yang bilang, kan? Permainan sudah berakhir. Pedang pengejar naga disuntikkan jiwa hidup. Manusia dan pedang menyatu. Benar saja, bisa meledakkan kekuatan yang luar biasa. Aku ingin kalian semua tahu, aku, Ye Lingyu, adalah yang terkuat. Ye Lingyu, kami tahu kau sangat kuat. Siapa yang mengintipku? Jadi sekarang, ada tugas penting yang akan kuserahkan padamu. Hidup ini penuh penonton. Ya, silakan katakan. Segel menara takdir melemah. Tidak bisa diperkuat dari luar. Ribuan monster bisa keluar dari menara kapan saja. Hanya kau yang bisa menghentikan bencana ini. Segel menara takdir dibuat 10.000 tahun lalu oleh Taoyi Xuanling. Strukturnya sangat rumit. Jalan agung seluas lautan. Jangan bicara soal memperbaikinya. Memahami 1/10-nya saja sudah sangat sulit. Ini terlalu sulit untuk seorang siswa, kan? Aku mengerti. Tapi jika segelnya tidak diperbaiki, setelah monster di dalam menara lepas, benua Xuanling, pasti akan terjadi malapetaka besar. Kami tahu beban ini berat. Tapi kami tidak punya pilihan lain, ya. Aku percaya padanya. Ye Lingyu pasti bisa melakukannya. Anda adalah Tetua Sekte Tianyan itu. Yang sudah lama tidak peduli urusan duniawi. Mo Xingyi. Wajah Mo Xingyi ternyata semudah ini. Sepertinya rumor itu benar. Tetua ini sudah lama melampaui batas dan menjadi suci. Ye Lingyu, aku adalah gurumu, Mo Xingyi. Bahaya di menara takdir ini, anggap saja sebagai ujian bagimu. Harta ini bernama penciptaan segalanya. Di saat kritis, bisa membantumu. Gila, guruku ternyata semudah ini. Dan cantik banget lagi. Dia sama guru kedua bukannya kakak adik seperguruan? Kenapa guru keduaku malah kelihatan kayak kakeknya? Ye Lingyu, kamu mengerti? Meskipun aku sama sekali tidak memperhatikan apa yang dia katakan. Tapi, bukankah dia cuma menyuruhku memperbaiki segel? Tenang saja, muridmu ini tidak akan mengecewakan. Lagi pula, membuat segala sesuatu. Itu keahlianku. Sistem manufaktur segalanya sudah kurefinasi menjadi bagian dari kultivasiku. Segala sesuatu di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa kubuat. Segel jantung langit, buat. Ye Lingyu, kamu benar-benar berhasil. Kamu menciptakan segel yang benar-benar baru. Berkat Ye Lingyu, kita semua selamat. Ye Lingyu, Mo Xingyi. Kita akan bertemu lagi nanti. Dia tetap kabur. Organisasi kegelapan dari 10.000 tahun lalu sudah muncul. Kedamaian benua Xuanling mungkin akan hancur. Ujian menara takdir dan kompetisi akbar 9 distrik berakhir di sini. Meskipun prosesnya penuh liku-liku, untungnya tidak ada bahaya besar. Sekarang, berdasarkan penampilan kalian dalam ujian dan krisis ini, aku akan secara resmi mengumumkan hasilnya. Penilaian komprehensif, juara pertama kompetisi ini adalah Ye Lingyu.
Menyelamatkan situasi yang genting. Kehormatan ini memang pantas didapatkan. Ling Yu, selamat ya. Tapi mulai hari ini, balas dendam organisasi kegelapan mungkin akan semakin gila. Ye Ling Yu, kita akan segera bertemu lagi.